Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview sebuah ponsel tahan banting dan tahan air yaitu Blackview BV8000 Pro. Bersama saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Nanti kita akan mereview pula atau memperlihatkan hasil bidikan kameranya untuk foto dan untuk rekam video. Mari kita mulai. Blackview terkenal sebagai produsen yang mengeluarkan produk-produk ponsel tahan air serta tahan banting dalam pengertian yang sebenarnya. Salah satu produknya yaitu Blackview BV8000 Pro itu pernah didemonstrasikan dijatuhkan dari ketinggian 30 meter. Dia jatuh menimpa landasan yang keras, ya, bukan menimpa rumput atau tanah. Tetapi tidak apa-apa, lecet pun tidak, dan seluruh fungsinya itu masih berjalan normal. Jadi dari situ nampaknya si Blackview cukup berhasil ya dengan iklannya tersebut, karena konon pembeliannya itu cukup banyak. Meskipun tentu saja masih segmental, artinya hanya para hobiis seperti pendaki gunung atau orang-orang yang memiliki kegemaran terhadap barang-barang yang unik yang membeli. Karena memang kalau misalnya dibandingkan dengan HP yang umum, pembelian terhadap Samsung misalnya atau terhadap Oppo, terhadap Waivo itu ya tentu saja si Blackview ini kalah dari sisi jumlah ya. Tetapi memang harus diakui bahwa harga barangnya waktu itu tergolong mahal. Jadi pada waktu itu tahun 2018 saya membeli Blackview BV8000 Pro ini masih sekitar 4 jutaan. Setelah 4 tahun usia pabrikannya sekarang ternyata harganya itu tidak turun jauh. Jadi Blackview BV8000 Pro yang baru itu di tahun 2022 ini ada di kisaran harga antara 3 sampai 3,5 juta. Jadi turunnya tidak begitu jauh ya jika dibandingkan dengan merek-merek yang umum. Nah, sekarang kita akan melihat spesifikasinya seperti apa. Semoga di 2022 ini masih banyak yang mencari. Yang pertama adalah nama resmi atau nama pasarnya adalah Blackview BV8000 Pro. Layar berukuran 5 inci IPS Full HD. Jadi enak ya untuk dilihat, dia cukup terang, cukup jernih. Kecuali ketika di bawah matahari memang sedikit kesulitan, dia tidak nampak jelas. Kemudian untuk keamanannya dia menggunakan fingerprint, bisa ya, ada fasilitas fingerprintnya. Tentu saja nanti ada keamanan yang umum seperti misalnya dengan memasukkan pin atau memasukkan pola ya, ada juga. Kemudian chipsetnya menggunakan MediaTek Helio P20 MTK 6757. RAM-nya itu tergolong besar pada tahun 2018 itu ya. Jadi RAM-nya 6 GB, memori internalnya 64 GB, masih disediakan slot micro SD hingga 32 GB. Baterainya cukup besar ya, 4180 mAh per hour. Nah, kemudian kamera belakangnya 16 MP. Jujur meskipun hanya 16 MP, tetapi hasil jepretan kameranya untuk foto itu bagus. Untuk merekam video juga bagus, bisa sampai 4K 30 fps ya. Nah, kecuali kamera depan memang kurang bagus ketika digunakan untuk selfie. Selain karena ukurannya hanya 8 MP, teknologi kameranya pun kurang bagus. Jadi memang ini salah satu kelemahan ya yang saya rasakan. Kemudian operating sistemnya adalah Android 7 Nougat. Nah, bisa di upgrade ya, di update ke Android 8. Setelah itu tidak ada tindak lanjutnya, jadi tidak bisa untuk Android 9, tidak bisa, apalagi Android 10.
koneksinya sudah dual SIM 4G. Jadi kalau sekarang katanya sih Blackview mengeluarkan juga yang 5G ya, mungkin mengikuti tren, tapi harganya lumayan mahal, sekitar 7 juta kalau tidak salah. Kemudian salah satu hal yang menarik adalah dia ada NFC. NFC ini sering saya gunakan salah satunya untuk mengecek apakah kartu e-tol saya itu masih ada berapa isinya dan sebagainya, itu dipakai NFC ini, jadi sangat membantu. Nah, pada saat itu NFC memang belum populer diterapkan di produk-produk ponsel yang 5 juta ke atas sekalipun. Tapi kalau sekarang nampaknya sudah populer. NFC itu sudah merupakan sebuah kebutuhan yang difasilitaskan atau disematkan kepada ponsel-ponsel yang masuk ke Indonesia. Ini penampakan luar dari Blackview BV8000 Pro yang saya punya. Nah, ini casing kulitnya bukan bawaan asli ya, tetapi membeli lagi. Dengan usia 4 tahun dan perlakuan yang memang tidak terlalu telaten saya, jadi ketika si ponsel ini digeletakkan di mana saja, dimain-mainkan oleh anak kucing, dicakar-cakar, digigit-gigit, ya hasilnya kayak gini ini nih. Jadi si kulitnya mengelupas gitu ya, rusak di mana-mana. Tetapi untuk menggantinya saya malas, ya sudahlah, dibiarkan saja casingnya. Karena yang penting dalamnya ini gitu kan. Nah, dalamnya ini memang ada beberapa yang sudah terkelupas seperti ini ya. Nah, ini terkelupas. Ini juga terkelupas. Itu bukan karena jatuh, tapi kena tetesan bahan kimia yang cukup keras waktu itu, dan agak lama dia meresap. Jadi ketika saya bersihkan ya sudah kadung mengelupas seperti ini. Tapi daya tahan karetnya ini memang boleh dibilang luar biasa ya, karena kalau terkena ke karet yang jenis lain ya sudah hancur. Sekarang kita akan melihat agak ke dalamnya ya. Nah, baik. Sekarang kita lihat informasi umumnya ya. Nah, ini informasi umum yang saya maksud itu adalah yang tadi disampaikan bahwa versi Androidnya itu mentok ya sampai versi 8. Nampaknya Blackview sudah tidak akan menyediakan untuk Android versi 9 apalagi versi 10 untuk ponsel tipe ini. Tapi nggak tahu kalau mereka tiba-tiba berubah pikiran misalnya. Nah, sekarang kita lihat yang lainnya. Nah, ini ada perangkat yang saya ceritakan tadi, NFC. Sebetulnya NFC ini populer pada tahun 2018 itu di luar negeri ya. Penggunaannya itu sudah biasa gitu. Tetapi di Indonesia waktu itu saya langka menemukan ponsel, smartphone sekalipun, itu yang menerapkan NFC. Nah, ini salah satunya adalah Blackview. Jadi dia bisa digunakan untuk salah satu fungsi praktisnya adalah mengecek berapa saldo e-tol misalnya, itu bisa. Jadi kadang-kadang ada temen yang minta tolong, Pak, berapa ya nih sisa saldo saya gitu ya, itu bisa dicek kartu flash misalnya yang keluaran BCA itu. Nah, sekarang kita ke kamera. Nah, si kameranya itu kamera yang memang jujur apa adanya ya.
Jadi tidak bisa untuk beauty-beautyan. Dijamin si ponsel ini kalau untuk ibu-ibu nggak cocok banget ya. Karena dia tidak bisa memperhalus wajah, mempercantik wajah di foto, tidak bisa sama sekali. Lumayan berat sebenarnya ini kalau untuk ukuran ponsel biasa ya. Maksud biasa di sini ponsel yang bukan ponsel yang memang gede gitu ya. Ini kan ukurannya sama saja 5 incian, tetapi lebih berat dibandingkan 5 inci yang merek lain. Jika Anda ingin memperdalam soal spesifikasi, harga, kekurangan, kelebihan, sebaiknya memang di googling saja, sangat lengkap ya. Jadi kalau saya ini kan review singkat saja, karena nanti yang lebih ingin saya perlihatkan sebetulnya adalah hasil jepretan kamera itu untuk foto dan film. Mari. Ini adalah hasil jepretan kamera untuk foto ya. Jadi ukurannya adalah 16 megapiksel dengan rasio 16:9. Beberapa di antaranya saya coba tampilkan secara bokeh dan ya hasilnya bisa dilihat sendiri. Sekarang kita akan melihat hasil rekam video dari Blackview BV 8000 Pro ini. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti pada video terlihat guncangan-guncangan tidak stabil, itu karena memang tidak menggunakan gimbal pada saat shoot. Hasil video yang stabil tentu bisa diperoleh jika satu objek yang di shoot itu stagnan, orang duduk bicara misalnya ya, kemudian kita shoot menggunakan bantuan tripod untuk kedudukan kamera, ponselnya ini ya pasti stabil. Atau kita merekam objek bergerak menggunakan gimbal ya pasti juga lebih stabil. Ini disetting di 4K 30 fps. Mari kita lihat. Demikian saja review dari Kontak Media kali ini untuk Blackview BV 8000 Pro, sebuah ponsel yang tahan banting dan tahan air. Semoga berguna dan terima kasih bagi Anda yang berkenan like, komen, share, dan subscribe ke kanal saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.